Senantiasa kami selalu bersyukur Tuhan atas hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Kami boleh bernapas, boleh beraktivitas, boleh bergerak. Dan kami selalu mengucap syukur atas napas hidup hari ini. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kembali kami beribadah, memuji menyembah Engkau dalam ibadah pribadi. Di siang hari menjelang sore ini kembali kami bersyukur mau membaca firman-Mu supaya kami diterangi dengan Roh Kudus-Mu agar memahami, mengerti, dan merenungkan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam Kristus Yesus. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami memandang tuayan di sekeliling untuk memberitakan firman-Mu kepada seluruh dunia ini, agar nama Tuhan dikenal, ditinggikan, dimuliakan, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali semua orang akan bersiap-siap dan menyambutnya dengan sukacita. Karena Tuhan sebenarnya semua ingin manusia diselamatkan. Tetapi berbahagialah kami yang tetap setia sekalipun penderitaan di depan mata, memikul salib setiap hari. Dan kami tahu tak ada yang sia-sia dari setiap pengorbanan kami, anak-anak-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Karena itu firman-Mu akan selalu membawa kami untuk mengerti, memahami setiap jalan-jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta alam, Elohim Israel yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Berkati selalu bangsa pilihan-Mu, bangsa yang nama-Mu ditinggikan di sana, bangsa yang di sana ada nama-Mu yang akan segera datang ke Bukit Zaitun, dan semua bangsa akan bertekuk lutut di hadapan Bapa untuk menyambut kedatangan Kristus Sang Mesias yang hidup ke dalam dunia ini. Dan Roh Kudus, kami setiap hari percaya bahwa pertobatan akan terjadi di seluruh dunia ini ketika curahan Roh Kudus diberikan Bapa untuk semua manusia, sehingga tak ada satupun manusia yang bisa menolak kasih karunia itu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Biarlah firman-Mu akan selalu menjadikan rema dalam hidup kami, supaya kami tetap bijak dan berhikmat dalam setiap kehidupan ini, mempercayakan sepenuhnya kekuatan firman hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 5 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, yang berbunyi demikian. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Elohim. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Elohimku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan serta setia dan tetap aktif berbuat baik, karena setiap orang pasti akan Tuhan lihat upah yang diberikan nantinya pada setiap perbuatan yang dilakukan orang-orang baik, orang-orang benar yang hidup benar-benar di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman ini, apa yang kami baca dan dengar adalah contoh dan teladan bagi kami dari setiap apa yang kami baca setiap hari, supaya kami tetap berjalan di dalam Engkau, tetap melakukan firman-Mu, tetap berbuat kebaikan dan kasih seperti Tuhan mengasihi kami.
Apalah daya kami manusia yang terbatas, tetapi kasih Tuhan mengajarkan kami. Sekalipun kami di dunia ini tidak seperti dunia, orang-orang yang mencintai dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kami berkat, baik suka duka senang sedih. Ada Tuhan yang selalu bekerja untuk kami, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di setiap pergumulan hidup kami. Tetap menjaga memelihara kami sampai selamanya, karena Engkau selalu berjanji akan menjaga memelihara kami sampai tiba kesudahannya. Biarlah setiap perbuatan tangan kami, tak ada yang tersembunyi bagimu, semua akan disingkapkan. Segala kebaikan dan keburukan Tuhan lihat, Tuhan mencatat, Tuhan tahu apa yang kami buat setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Ampunilah dosa kesalahan kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, yang sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Karena bagi kami Kristus adalah hidup, dan mati juga adalah hidup. Karena hidup dan mati kami ada di tangan Kristus. Jadi jika kami mati, kami akan tetap hidup di dalam Kristus, dan Kristus akan membawa kami kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Karena bersama Kristus ada kehidupan dan juga ada rumah Bapa yang disediakan bagi kami orang-orang percaya dan setia dalam segala penderitaan di dunia ini. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. God bless you all.